Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mewawancarai sebuah usaha bisnis, benar ya? Iya benar. Usaha bisnis yang Jasa. bergerak di bidang jasa. Kali ini kita ada bersama Abang Riki. Abang Riki dan Kak Bintang. Bintang. Bismillah. Kak Riki gimana? Ada fun fact juga nih, ternyata baru tahu di sini ternyata Kak Riki sama Kak Bintang ini juga alumni UNJ, jadi lebih enak lah ngobrolnya. Insya Allah. Sukses adik-adik alma mater. Yuk yang mau usaha yuk gitu. Di sini yuk gitu. Ayolah gaskan lah gitu. Cocok kayaknya hal kayaknya bun. Udah mesti jawab Kalau gitu ya. Iya. Karena Kalau- targetnya UMKM ya. Oke lah. Ya dari awal tadi gimana nih Kak berdirinya Halona? Oke, berdirinya Halona itu kurang lebih di awal tahun 2018. Itu Halona berdiri berdasarkan ajakan teman sebenarnya gitu, ajakan teman. Kemudian gimana nih, saya punya usaha ini tapi saya nggak punya kantor, saya nggak punya power gitu ibaratnya. Ya udah kita discuss, akhirnya saya memutuskan ya sudah kita join. Awalnya dari join dengan Kalau untuk karyawan di Halona ini ada berapa sih Kak? Kalau- Agak signifikan. Kalau karyawan itu kalau karyawan karena tadi saya bilang saya bergeraknya lebih banyak di organize. Kalau untuk freelance per eventnya itu kurang lebih saya udah ada 41. Tapi itu rata-rata freelance, jadi hanya untuk saat event mereka ikut saya, tergantung dari kebutuhan gitu. Nah tapi kalau untuk yang menetap sama saya itu ada 2 orang gitu. Untuk yang satu bagian administrasi, yang satu lagi untuk sosial media gitu. Mau menyinggung Kak tadi yang kan katanya Halona Organis bergerak di bidang organize kan. Nah, menyinggung organisasi itu, kira-kira di dalam perusahaan Halona ini ada gak sih struktur organisasinya gitu dalam pelaksanaan event Ada. organisasi? Untuk struktur organisasi sih saat hari H sebenarnya bukan struktur organisasi ya, tapi lebih kepada job desk-nya. Nanti kalau mau template job desk-nya nanti bisa minta sama admin aku buat lampiran ya. Nanti Iya. misalkan apa aja sih job desk untuk tim WO gitu. Itu tergantung dari jumlah teksnya dan juga permintaan dari customer. Biasanya yang relevan itu saya kalau di bawah dari 500 packs itu saya hanya menggunakan 6 kru. Di mana di situ ada leader, ada stage manager, ada brand assistant, ada yang jaga area VIP, kemudian ada yang di checker jaga tamu, kemudian satu lagi itu dia mobile buat jemput tamu VIP. Tapi kalau misalkan sudah di atas 600 packs itu saya udah menggunakan 8 orang. Dimana nanti ada PIC yang khusus untuk megang family assistant ya, untuk megang keluarga. Kemudian satu lagi itu untuk backup ketika prosesi acara, biasanya nanti dia juga akan bantu untuk jalannya acara, tergantung job desk-nya nanti. Kalau buat kan tadi kan karyawannya kan nanti pas turun event kan punya job desk-nya gitu kan. Nah itu kalau dari Halona sendiri pas nentuin mereka layak buat ikut gabung di event itu ada nggak sih Kak? Ada. Saya buka open recruitment, tidak sembarang open recruitment. Jadi ketika mereka open recruitment, saya akan memfilter lagi nih mereka sudah punya pengalaman atau belum. Kemudian yang kedua ada namanya wawancara, tapi biasanya wawancaranya itu online gitu, karena kan karena saya hanya freelance ya, bukan pekerja tetap. Kasian juga kalau dia harus datang ke sini gitu. Jadi wawancara online. Kemudian yang dilakukan stepnya ketika sudah diterima dia harus mengikuti training terlebih dahulu.
di Halona itu nggak asal cabutan nih, lu udah pernah nge-WO gitu ya, ya udah deh, silahkan besok nge-WO yang ngejob gini-gini, enggak. Jadi saya adakan training terlebih dahulu. Nah, yang mau masuk Halona harus ikut training. Di training itu akan saya sampaikan materi saya kupas abis, mulai dari persiapan sebelum acara, kita harus briefing, kemudian per job desk, kemudian di proses itu ada seperti apa, pengantin harus posisinya di mana, orang tua harus di mana, itu ada di saat saya melakukan training. Ketika dia sudah melakukan training, baru saya uji coba. Namanya, dia biasanya saya taruh itu masih di bagian paling depan. Kalau yang masih baru-baru, dia masih ngecek tamu, dia masih BAST kotak ampau, BAST souvenir tuh biasanya masih saya taruh di area depan. Nanti kalau memang sudah mulai sering berapa kali ikut, sudah tahu, baru saya mulai masukkan ke area dalam. Gitu. Jadi nggak hanya open recruitment test, ya deh ya besok masuk ya gitu. Ya, tapi dia harus ikut training dulu. Dan itu saya rutin, jadi nggak cuma yang baru aja yang saya training, saya per 3 bulan sekali itu saya lakukan kumpul teman-teman. Kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. Di situ kita flashback, jadi kita evaluasi apa nih klien yang ini kemarin kekurangannya kita apa ya, klien yang ini kekurangan kita apa. Nah, nanti baru kita bahas, setelah evaluasi baru saya kasih masukan ke teman-teman tim. Sorry nih Kak, sebelum cerita lebih jauh ya Kak, kenapa sih Kakak milih bisnis wedding organizer? Terlebih tadi kan sedikit menyinggung Kak, udah rugi 200-an juta, kenapa milih organizer? Sedangkan si abang ada bisnis yang lebih menguntungkan, bisnis otomotif tadi, kenapa nggak milih ikut si abang atau milih ke wedding organizer? Kenapa ya Bang? Abang kenapa saya nggak ngikut Bang? Lu mandiri lah. Itu udah dijawab. Basically saya itu karena saya itu orang lapangan ya, saya itu dari kecil tuh saya suka organisasi gitu. Saya dulu waktu SMP saya ketua OSIS, kemudian saya SMA saya juga bendahara OSIS. Ketika kuliah pun saya di himpunan mahasiswa jurusan, saya kepala divisi juga. Di BEM fakultas saya juga kepala divisi gitu. Jadi rasanya sayang kalau saya nggak mengeksplor. Qadarullah dapat suami yang mengizinkan, makasih ya Kak. Oh teman ya, oke. Nah, Teman hidup. Jadi kebetulan saat saya menjalani bisnis ini, kemudian ya si abang ini nih ya, abang Ricky ini bilang ya harus, namanya bisnis pasti up and down. Sama Pak Ricky juga waktu saat iniin rental, halnya nggak mudah gitu ya, sempat hilang mobil dan lain sebagainya, tapi itu kita laluin. Jadi menurut dia sebuah kehilangan yang segitu pasti akan bisa diinginkan asal kita gigih. Jadi kalau kenapa orang usaha ini itu harus passionnya dulu sama gitu loh. Jadi kalau kalian nanti mau usaha, cari yang kalian suka dulu apa gitu. Jadi kalau Bintang ini kenapa belinya Halona Organizer, karena memang passionnya di situ. Dan itu harus ditekunin, harus dimatengin, harus dikembangin. Karena apa ya? Ya kita bukan bekerja, yang bukan usaha sampingan, beda sama orang usaha sampingan. Usaha sampingan adalah gagal udah cari yang lain dan efek sampingan. Tapi kalau kita usaha nggak bisa. Tuh. Aspek Yulis. Kalau mau nanya ini nih Kak, kan Halona ini punya cabang nggak sih? Atau emang lokasinya di sini aja gitu? Nggak ada cabang. Oh nggak ada, berarti di sini Cuma aja. di sini aja. Kenapa gitu milih lokasinya di daerah sini? Atau ada pertimbangannya enggak? Kalau untuk pertimbangan sih enggak ya, maksudnya untuk akses, kalau untuk namanya kita mencari sebuah tempat untuk usaha, pasti kan dilihatnya pertama jalanannya, kemudian tolnya deket apa jauh kayak gitu. Nah, yang pertimbangan yang pertama adalah yaitu sih hanya akses jalan, karena di sini jalan raya langsung, kemudian akses tolnya sangat dekat kan, hanya 500 meter aja udah tol Jor gitu. Pertimbangannya itu sih. Cuman kan karena saya ini ibaratnya kalau untuk bisnis Halona ini, kalau untuk masalah tempat kan saya ngikut suami ya, gitu. Jadi ya beliau bilang di sini ya udah saya ikut di sini. Sama ada satu lagi nih Kak, kan pasti dalam segi sosial tuh perusahaan pasti ingin memberikan kepuasan yang terbaik kan ke pelanggan. Itu cara Halona sendiri tuh buat
memberikan kepuasan kepada klien atau pelanggan itu sendiri kayak gimana sih Kak? Jadi kita memberikan opsi ke pengantin untuk kakak mau pilih dress code yang mana untuk tim WO-nya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi atribut. Kalau WO lain tidak punya atribut yang dibawa, kadang mereka pun pisah-pisah nih dari rumah masing-masing gitu. Tapi kalau saya tidak, saya membiasakan teman-teman untuk bareng-bareng berangkat dari sini. Karena apa? Karena barang yang dibawa banyak. Yang pertama saya itu punya papan signboard aja tuh ada 6. Itu ada papan untuk keluarga pengantin wanita, keluarga pengantin pria, di mana itu sangat dibutuhkan ketika proses akad. Itu kalau keluarga selesai baris ya, itu nanti kadang mereka suka nyari, saya harus duduk di mana sih, di kanan atau di kiri. Tapi saya sudah memiliki standing sign untuk memudahkan mereka. Di bangku pun sudah ada tulisan namanya untuk nama orang tua dan saudara kandung. Kemudian ada standing sign untuk area VIP, pintu masuk, pintu keluar, dan jalur foto dan salaman. Terus apalagi ya, kita punya hand sanitizer yang selalu kita bawakan meskipun sudah tidak pandemi, tapi tetap masih saya bawakan selalu. Terus saya selalu bawa 6 piece, dimana nanti ditaruh di area buku tamu, area prasmanan, area pelaminan, area VIP, dan juga nanti yang dibawa mobile sama brand assistant. Nah, nggak sampai situ aja, kepuasan yang lebihnya adalah ketika sudah selesai acara, tim saya akan buat report. Jadi report setelah acara itu nggak selesai nih, udah ya ibu, pamit, assalamualaikum, terus diselesai dikasih testimoni, nggak sampai situ. Jadi setelah acara nanti ada admin saya yang akan mengirimkan laporan, di mana di situ tertera berita acara serah terima kotak ampau, tanda tangan, bawahnya fotonya, saat pembukaan, penguncian, souvenir, catering, kemudian tadi seserahan, itu semua ada laporannya, sampai jumlah tamu per 30 menit itu ada. Nah, lebih kayak gitu. Nah, menanya lagi Kak, tadi menarik ke belakang pertanyaan tentang lokasi ya. Pasti kan itu tadi kata kakak mempertimbangkan kemudahan akses ya. Nah, itu juga nggak hanya itu, pasti pertimbangan itu juga terkait juga kegiatan pemasarannya tuh. Kira-kira dari Halona sendiri untuk pemasaran itu gimana sih untuk bisa menarik calon konsumen? Oke, pemasarannya itu kita berarti ini udah masuk ke marketing ya? Iya. Udah masuk ke marketing, bukan pemilihan lokasi lagi ya. Kalau untuk dari strategi marketing, yang pertama saya lewat sosmed. Sosmed yang saya punya itu Instagram sama TikTok. Kemudian yang kedua adalah strategi marketing saya bagaimana memberikan kepercayaan kepada vendor-vendor terkait. Nah, pada kesempatan kali ini, vendor yang biasanya berperan untuk menjual jasa WO itu adalah catering. Jadi saya harus membangun hubungan bisnis yang baik kepada vendor-vendor catering. Nah, kemudian yang ketiga, sudah banyak customer saya yang repeat order. Dalam artian misalkan si A pakai, tiba-tiba temennya besok WA. Gitu. Kemudian si A pakai, tiba-tiba adanya besok WA mau nikah juga pakai Halona. Jadi makanya kenapa pentingnya saat di hari H itu kita bukan hanya melayani pengantin tapi juga tamu, yaitu karena pasti ada repeat order dari teman-teman. Nah, tapi kalau dari sekarang yang paling berperan selain dari mulut ke mulut ya sosmed. Kalau biasanya iniannya kayak promosinya itu apa sih Kak bentukannya? Mungkin ada benefit yang apa sih, kayak Cashback, free, ya gitu-gitu. Iya, biasanya kayak gitu, kita ngadain cashback, promo bundling, sama ya paling gift kayak book planner, kayak gitu juga biasanya ada. Atau biasanya aku juga bikin free LCD TV. Jadi nanti LCD TV-nya itu bisa nayangin buat foto dia saat prewed atau enggak pas akad. Kadang kan sudah ada file-filenya, kadang ditayangin juga bisa. Itu nanti kita bawain LCD-nya. Kalau dari segi penentuan logo sama moto merek dari Halona itu ada nggak sih? Ada. Motonya itu apa? Oh, kalau moto kita punya jargon sebenarnya. Jadi teman-teman itu punya jargon ketika bilang Halona siap gitu ya. Halona semangat siap. Halona sat. Nah, itu maksudnya dalam arti mereka harus tetap siap, harus tetap semangat ya, kerja juga harus sat. Nah, kalau untuk logo ya, logo itu juga dia ada simbol, ada artinya gitu. Kenapa saya memilih kupu-kupu di logo Halona? Kupu-kupu itu nggak langsung dia jadi merekah, jadi cantik gitu ya. Dia itu memiliki proses dari yang orang anggap sepele, telur, ulet gitu ya, kepompong, kupu-kupu gitu kan. Nah, itu juga sama yang kenapa saya milih itu, karena menurut saya setiap proses itu orang nggak selalu menjadi indah yang selalu dilihat. Oh, Kalau dari nama Halonanya?
Halona itu artinya keberuntungan. Itu dari- bahasa ya. Coba deh searching deh, nanti coba searching ya, saya lupa bahasa apa. Tapi itu artinya adalah keberuntungan. Halona itu. Aku mau membahas tentang krunya itu Kak. Mm-mm. Jadi kalau misalkan rekrut kru itu rata-rata domisilinya dari mana aja? Dari mana aja? Jadi saya, tapi saya lebih prioritas yang area skupnya karena saya di sini Jakarta Timur pinggiran ya, jadi Jakarta Timur dan Bekasi. Kalau modal di awal kak, itu kakak dapat modalnya itu kira-kira dari kredit bank kah atau Enggak, modal sendiri itu? sendiri aja, nggak ada kredit bank. Boleh kan dari saya. Itu kan pas masa pandemi itu kan pasti Halona ini kan terdampak banget kan. Terus banyak juga yang tadi bilang freelance itu kan nasib orang bergantung pada Halona. Itu cara Halona bertahan di situasi pandemi itu kayak gimana sih Kak? Bisa dijelasin ya? Oh, bertahan di masa pandemi gimana Pak? Kalau waktu pandemi Iya. kita semua Kak, jujur nggak ada event semua Kak, lepas. Jadi khusus Halona itu mati suri. Makanya banyak pengusaha-pengusaha kayak wedding atau mungkin travel ya, begitu setelah masa pandemi selesai ya mereka nggak muncul lagi gitu. Nah tetapi karena kita ada segmen usaha yang lain, jadi kita bisa bertahan di situ gitu ya kan. Ya, tapi kalau misalnya ya kayak kalau cuma megang wedding nggak bisa. Kenapa? Omset nggak dapet. Nah palingan kita kemarin itu berubah unit usahanya. Misalnya kita kemarin jadi jualan ayam ya buat. Jadi teman-teman Halona itu kita rubah segmen bisnis apa itu yang istilahnya waktu pandemi itu memang bisa stable gitu, bisa bertahan. Misalnya pada jual masker ya kan, atau mungkin mereka jadi yang tadi nggak pernah masak jadi tukang masak gitu kan gitu. Jadi merubah si personality dari freelance ini gitu. Kita ngikutin di zamannya itu. Tapi begitu pada selesai mulai bangkit ya mereka kembali lagi ke sini. Jadi bertahannya karena kita rubah bisnisnya gitu. Nanya bang, kita minggu tadi yang baru mulai start lagi setelah 2019 ya, spot off kan, terus mulai start lagi 2020-2021 kan. Ya. Tentang persaingan usaha nih bang. Usaha oke. Tadi abang udah bilang kan ada yang WO sebelum 2019 WO itu jalan 2019 cut, setelah 2019 nggak lanjut lagi. Cuman kan ada juga WO yang lanjut lagi bang, jadi start dari nol seperti Halona lagi di 2020-2021. Itu abang menyikapi persaingan usaha gitu gimana sih bang, dari banyaknya WO di terkhususnya di Jakarta ini ya bang? Jadi begini, pada saat pandemi itu ini posisi orang itu bervariasi. Ada yang mereka akhirnya berubah bisnis, ada yang wait and see. Nah kita termasuk yang wait and see nih. Jadi pada saat 2020 ya, 2020 awal ya, itu pada saat pandemi itu kan semua off, bisnis jatuh semua, jatuh. Dan di situ masih wait and see. Nah pada saat 2021 begitu ada kelonggaran sedikit dari pemerintah terkait event atau apa, ya kan? Kita baru tuh jor-joran. Kebetulan kita punya cafe sama resto. Kita main tuh di intimate wedding yang cuma 50 orang dengan protokol kesehatan. Kita udah mulai masuk tuh. Gitu. Kenapa kita mulai masuk? Karena kita punya perangkatnya semua ada. Kita punya tempat, kita punya catering, gitu. Ya kan? Jadi orang masih berubah bisnis, ya kan? Mereka belum tentu bisa wait and see. Mereka akan fokus di bisnisnya itu. Nah, kita sudah nyolong start di situ. Nah, selanjutnya mau bahas tentang gaji dari kru. Itu mereka gajiannya setiap sehabis event atau gimana tuh kak? Iya, kalau gaji setiap habis event. Jadi setelah event, misalkan pagi event, malam itu saya udah langsung selesai mereka bikin report.
selesai mereka bikin report di acara hari itu, leader udah selesai report, mereka evaluasi masing-masing di grup. Jadi saya membiasakan mereka untuk evaluasi juga, jadi nggak selesai ngejob terus udah gitu ya. Jadi saya bikin list, ayo evaluasi hari ini apa kekurangannya apa. Nanti kalau sudah mereka evaluasi, sudah saya rasa cukup, baru saya udah jawab nih, nanti nextnya seperti ini, baru nanti ditransfer. Satu lagi deh Kak, omset dong ini. Omsetnya dapatnya berapa nih keuntungan dari Halona? Keuntungan apa omset nih? Iya pokoknya udah merangkum semuanya itu. Omset semua bersih berarti. Ya Ya. mungkin ada sekitar 400-500 juta ada kalau setahun. Jadi kalau bicara profit, saya juga belum ini nih karena Masa sih? Ya average 5-10 lah bersih lah setelah gaji-gaji dan teman-temannya lah. Gitu. Demikian wawancara kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.